Berikutnya sekarang perkara 44 untuk Kabupaten Aceh Timur. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sistematis ya. Siap Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kuasa hukum pasangan nomor urut 1 dalam perkara 44 sebagai pemohon Yang Mulia. Ya. Objek permohonan kami adalah surat keputusan Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Timur nomor 82 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati Wakil Bupati Aceh Timur tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia. Pukul berapa itu? Siap Yang Mulia. Pukul berapa? Maaf Yang Mulia. Pukul berapa? Kami 3 Desember 2024 pukul 2.02.00 Yang Mulia. Oke. Kemudian Yang Mulia terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan dengan waktu. Sebentar. Permohonan ini diajukan kapan? Kami ajukan tanggal 5 Yang Mulia. 5. Kemudian perbaikan kami tanggal 9 pukul 23 WIB 00 WIB Yang Mulia. Ya, untuk kewenangan ada, tenggat waktunya masih masuk tenggat waktu ya. Ya Yang Mulia. Kemudian untuk yang mengajukan siapa ini? Pasangan calon nomor urut 1 Yang Mulia. Subjek hukumnya pasangan calon urut nomor 1. Apakah memenuhi ambang batas 158? Karena Aceh Timur jumlah penduduknya adalah 454.720 jiwa. Kemudian ambang batasnya adalah 1,5% Yang Mulia. Ya, ini selisihnya berapa persen? 1,3. Oke, berarti masih dalam batas ambang waktu punya legal standing dan memenuhi ambang batas. Siap Yang Mulia. Oke, terus sekarang terkait dengan positanya tentang pokok permohonan Yang Mulia. Ya. Yang pertama adalah deklarasi Yang Mulia ya. Deklarasi yang dilakukan oleh Forum Kepala Desa Yang Mulia atau GECI Yang Mulia di Kecamatan Madat Yang Mulia. Ya. Itu untuk mendukung salah satu pasangan calon Yang Mulia, dan ini juga kemudian berimplikasi pada 17 desa Yang Mulia. Ya. Karena memang dukungan tersebut ya, deklarasi tersebut dihadiri lebih kurang 17 desa Yang Mulia. Dan itu kami anggap dibacakan dari halaman 6 Yang Mulia. Ya. Dan kemudian berpengaruh terhadap perolehan suara Yang Mulia. Ya. Itu halaman 6 sampai dengan halaman ini juga ada tindak lanjut dari Bawaslu atau di sana Panwasli Yang Mulia. Ya. Kemudian ke PJ Bupatinya Yang Mulia. Ya, PJ Bupatinya kenapa? Maaf Yang Mulia. PJ Bupatinya kenapa? Rekomendasi dari Bawaslu ke PJ Bupatinya Yang Mulia. Kemudian PJ Bupati tidak menindaklanjuti Yang Mulia karena kepala desa ini merupakan bawahan dari PJ Bupatinya Yang Mulia. Ya. Terus apa lagi? Dan ini berimplikasi pada perolehan suara Yang Mulia. Kami kemudian melakukan rasionalisasi perolehan suara pasangan calon ya di 17 desa di Kecamatan Madat dari halaman 6 sampai dengan halaman 21 Yang Mulia. Ya. Kemudian Yang Mulia terjadi juga ya praktek kecurangan dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang melibatkan pejabat kepala desa juga deklarasi Yang Mulia. Ya. Itu di Kecamatan Birunbayun Yang Mulia. Ya. Ya. Dan ini sama modusnya seperti di desa di Kecamatan Madat Yang Mulia, dan juga kemudian dihadiri lebih kurang 10 kepala desa Yang Mulia atau GECI Yang Mulia. Ya. Dan kami juga melampirkan seluruh alat buktinya Yang Mulia terkait hal tersebut. Terus kemudian yang lain ada. Kemudian berpengaruh terhadap perolehan suara sampai dengan halaman Yang Mulia. Ya, itu semua dianggap dibacakan. Iya, Yang Mulia sampai halaman 31 Yang Mulia. Ya. Terus persoalan ada indikasi pemalsuan tanda tangan itu apa itu? Itu yang terkait selanjutnya Yang Mulia. Iya. Ini deklarasi para forum kepala desa Yang Mulia. Selanjutnya praktek kecurangan di 11 desa Kecamatan Simpang Ulim Yang Mulia.
Apa bentuk kecurangannya? Yang pertama, Yang Mulia, terjadinya ini di Simpang Ulim. Sebentar Yang Mulia. Penyelenggara pada TPS tersebut Yang Mulia telah membiarkan orang-orang melakukan pencoblosan surat suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada surat suara yang dicoblos Yang Mulia bersama-sama Yang Mulia. Ini juga kami lampirkan alat bukti dan video Yang Mulia. Sudah kami serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang selanjutnya terjadi kemufakatan jahat Yang Mulia. Kemufakatan jahat ini antara KPPS dengan satu tim yang datang untuk mencoblos surat-suara itu Yang Mulia. Selanjutnya tingkat kehadiran pemilih di TPS tersebut Yang Mulia di atas ambang kewajaran Yang Mulia. Bahkan ada yang 100% lebih Yang Mulia. Oh, jadi DPT-nya melebihi yang nyoblos. Iya Yang Mulia. Yang nyoblos melebihi DPT itu. Iya Yang Mulia. Ada beberapa yang sudah kami rasionalisasi dari halaman 32 Yang Mulia sampai dengan halaman maaf Yang Mulia sedikit. Yang buat siapa itu kok susah pun nyarinya? Saya sendiri Yang Mulia bersama rekan saya Reza Maulana Yang Mulia. Kalau membuat sendiri kan gampang nyarinya. Sampai halaman 43 Yang Mulia. Rasionalisasi tersebut tadi Yang Mulia ada sekelompok orang yang melakukan pencoblosan itu Yang Mulia. Kemudian terjadinya kemufakatan jahat tersebut rasionalisasinya dari halaman 32 sampai dengan halaman 43 Yang Mulia. Sama kami melampirkan daftar alat bukti yang kuat Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia, ini yang terakhir Yang Mulia, adanya tanda tangan yang dicurigai identik satu dengan yang lainnya Yang Mulia. Di apa tanda tangan di mananya itu? Di daftar hadir Yang Mulia. Jadi setiap maaf Yang Mulia, jadi di beberapa TPS misalnya tanda tangan pemilih sama semua. Sama Yang Mulia. Dan ini diindikasikan ada yang tidak hadir Yang Mulia. Tidak hadir juga ada tanda tangan. Ada tanda tangan dan kami sudah lampirkan Yang Mulia. Kartu undangan pemilih Yang Mulia. Masih ada pada pemilihnya. Padahal dia tidak hadir Yang Mulia. Tapi di ini situ ada tanda tangannya, berarti dipilihkan orang lain toh itu. Begitu Yang Mulia. Terus yang terakhir apa? Itu terjadi di TPS 02 Desa Simpang Ulim. Kemudian terjadi juga di Desa Sumali, Kecamatan Ranto Perlak. Kami sebutkan TPS-TPS Yang Mulia. Dan sudah kami rekapitulasi terkait dengan alat bukti dan saksi itu Yang Mulia. Selanjutnya terjadi juga di Desa Abu Gelantir, Kecamatan Madat. Itu terjadi di beberapa desa. Iya Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia, tanda tangan itu yang tidak hadir tetapi ditandatangani oleh pemilih pada daftar hadir. Kami sebutkan daftar alat bukti Yang Mulia, bahkan namanya itu sudah itu tadi. Nomor ini juga nomor induk KTP-nya Yang Mulia kami sebutkan dan bersedia Yang Mulia untuk menjadi saksi Yang Mulia. Ini terjadi di TPS 001 juga Yang Mulia. Di Desa Abu Gelantir, Kecamatan Madat Yang Mulia. Selanjutnya di Desa 02. Dianggap itu sudah dibacakan. Kami anggap dibacakan Yang Mulia. Terakhir itu ada intimidasi paslon 3 pada pemohon, itu apa itu? Itu terkait hal yang berikutnya Yang Mulia. Kami ingin menjelaskan Yang Mulia terkait adanya tanda tangan yang identik orang yang hadir, itu sudah dari selesai. halaman semuanya dianggap dibacakan. Dari halaman 43 Yang Mulia sampai dengan halaman dianggap dibacakan sudah. Dianggap dibacakan Yang Mulia sampai halaman 5. Maaf Yang Mulia. Nanti kita cari sendiri nanti gitu. Yang lain juga bisa mereaksi nyari sendiri. Siap Yang Mulia. Sampai halaman 56. Selanjutnya yang terakhir Yang Mulia, terjadinya intimidasi dan perbuatan yang membahayakan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Yang Mulia.
ya, dan diindikasikan adalah pasangan nomor tim paslon ya nomor urut 3 yang mulia. Kepada siapa? Pemakanan mobil tim pemenangan paslon 01 di Kecamatan Darul Aman yang mulia, kami anggap dibacakan. Kemudian ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh tim pemenangan paslon nomor urut 3 kepada tim pemenangan paslon nomor urut 1 yang mulia, kami anggap dibacakan. Dan ini ada buktinya yang mulia, sudah kami lampirkan seluruhnya yang mulia. Ya, terakhir sekarang petitumnya silakan dibacakan. Selanjutnya yang mulia terkait dengan petitum, karena ini suara saya juga sudah habis yang mulia, saya serahkan sama rekan saya untuk baca yang mulia. Oh, suaranya habis, belum sarapan. Ya, itu tadi, ini selisihnya berapa sih? Sebentar, Mas. Selisihnya berapa? Selisihnya 2.000, maaf yang mulia. Ya. Selisihnya 2.000, maaf yang mulia. Ya. Selisihnya 2.556 suara yang mulia. 2.500. Ya. Kami memohon 56 TPS yang mulia Ya, dengan alat bukti yang kuat. Sekarang petitumnya Tapi dibacakan. ada sedikit abstraksi yang mulia. Ini kabupaten yang pernah diputuskan oleh MK ketika pileg ya pada 2024 dan penyelenggaraan masih sama yang mulia. Iya, tapi Ya. belum tentu. Ya, kemudian yang mulia ya, ini sama, cuma modusnya berbeda yang mulia. Kalau dulu ada penggelembungan suara, kalau sekarang itu dimainkannya, ya mungkin sudah belajar dari pengalaman yang sebelumnya, ya. Ini adalah dilakukan dengan pelanggaran untuk penggelembungan suara yang mulia. Ya, Terima kasih yang mulia. ya. Untuk petitum dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Ya. Ini pemerataan pekerjaan yang berindikasi pada konsekuensi. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan untuk pembacaan petitumnya. Bahwa untuk petitum kami rangkum kepada 3 persoalan, 3 petitum yang kami mohonkan. Ya. Yang pertama untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, kemudian membatalkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Jawa Timur 882 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara paslon nomor urut 03 di Kecamatan Madat 15 desa, Kecamatan Wirembayan 10 desa, Kecamatan Simpang Ulim 11 desa. Kemudian menetapkan perolehan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jawa Timur tahun 2024 setelah dikurangi perolehan suara paslon nomor urut 03 di 3 kecamatan, 36 desa dan 58 TPS dengan jumlah 9.538 suara sehingga perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar menurut pemohon berjumlah nomor urut 1 73.253 suara, nomor urut 2 29.055 suara, nomor urut 3 66.270 suara, nomor urut 4 13.564 suara, dan atau membatalkan keputusan independen pemilihan Kabupaten Jawa Timur tahun 2024 dan seterusnya tanggal 3 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4 di Kecamatan Madat 15 desa, di Kecamatan Wirembayan 10 desa, Kecamatan Simpang Ulim 11 desa. Menetapkan perolehan suara penghasil pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Jawa Timur tahun 2024 setelah dikurangi perolehan suara paslon nomor urut 01, 02, 03, dan 04 di 3 kecamatan, 36 desa, 58 TPS. Dengan jumlah suara paslon 01 berjumlah 4.621 suara, paslon 02 berjumlah 1.251 suara, paslon 03 berjumlah 9.538 suara, dan paslon nomor 04 berjumlah 1.187 suara. Sehingga perolehan masing-masing dari calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar menurut pemohon berjumlah nomor 1 68.632 suara, nomor 2 27.804 suara, nomor 3 66.271 suara, nomor 4 12.377 suara. Dan atau permohonan ketiga kami yang mulia membatalkan keputusan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Jawa Timur nomor 82 tahun 2024 dan seterusnya sepanjang perolehan suara di Kecamatan Madat 15 desa, Kecamatan Wirembayan 10 desa, Kecamatan Simpang Ulim 11 desa, Kecamatan Rantobra 1 desa, Kecamatan Pantai Biwari 4 desa, Kecamatan Sungaraya 1 desa, dan Kecamatan Juluk 1 desa.
memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Independen Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur di Kecamatan Madat 15 desa, Kecamatan Barangdayan 10 desa, Kecamatan Simpang Ulam 11 desa, Kecamatan Rantau Pelak 1 desa, Kecamatan Pantai Widari 4 desa, Kecamatan Sungai Raya 1 desa, dan Kecamatan Juluk 1 desa. Kemudian memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa hukum Iqbal Farabi SH, Kamarudin SH MH, Muhammad Rizal Yana SH, Zakaria SH, Maya Indra Sari SH, Zulfian SH, dan Zahrul SH. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Saudara kuasa pemohon, ini yang menang ini paslonnya adalah petahana ya? Tidak yang mulia, semuanya tidak ada yang petahana. Tidak ada yang petahana. Tidak ada yang petahana. Tidak ada petahana ya. Tadi ada rekom dari Bawaslu itu kepada PJ Bupati, rekom tentang apa itu? Jadi ada berdasarkan bukti yang kami temukan itu ada 2 pelanggaran yang secara langsung dihadiri oleh calon bupati dan calon wakil bupati. Itu bukti nomor berapa itu buktinya? Itu ada dari P berapa? dimulai dari bukti P5 yang mulia. P6. P6 ini ada yang tidak ditindaklanjuti bukti berapa? Yang tidak ditindaklanjuti ini bukti ditindaklanjuti sebenarnya yang mulia, tapi PJ Bupatinya yang tidak menindaklanjuti. Dari Bawaslu-nya telah menindaklanjuti atas dasar laporan kami. Sampai ke PJ Bupati itu? Baik yang mulia. Kenapa sampai PJ Bupati rekomnya? Wah, itu Bawaslu nanti mungkin bisa menjawab yang mulia, tapi itu rekomendasi daripada Bawaslu ya. Ya yang mulia. Selanjutnya ini terkait dengan petitum ya. Petitumnya ini kan ada banyak kumulatif alternatif. Ya. Saya mau nanya yang petitum pertama, ini kan ada minta pembatalan. Betul yang mulia. Kemudian suara yang benar. Itu suara yang benar yang Anda munculkan di sini di beberapa TPS itu ada nggak suaranya yang Anda bisa buktikan? Semua sistem kami buktikan. Ada buktinya. Ada semua yang buktikan. Suara di masing saya apa nih baik Madat, Rantau Perla, ini masih ingat aja nih. Ada yang mulia. Semua. KPU-nya masih ya? Yang kemarin juga. Rantau Perla Madat. Ya, artinya sekarang saya minta yang terkait dengan perolehan suara yang sudah sebutkan di angka 3 petitum itu ada di masing-masing TPS-nya. Ya sudah dalilkan depositanya ada itu. Petitum angka 3 yang mulia. Iya, ada tiba-tiba kan muncul nih. Ada yang mulia. 73.000 sekian gitu. Ada yang mulia. Deposita poin terakhir nih. Angkanya ada. Di Ada yang berapa itu? Di halaman dari halaman berapa sampai halaman berapa tuh? Yang mulia. Dari halaman 58 yang mulia. 57.5 masing-masing TPS dari tiga kecamatan itu ada? Ada semua yang mulia. Angka per TPS-nya ada? Ada yang mulia. Ada kami uraikan. Itu suara yang Anda minta itu? Betul yang mulia. Sehingga jumlahnya muncul sekian? Siap yang mulia. Oke. Jadi Anda minta di sini adalah pertama membatalkan, kemudian menetapkan yang benar. Itu Anda sudah sebutkan tadi ada buktinya berkaitan dengan suara itu. Kemudian Anda minta PSU ya, alternatifnya, begitu? Betul ya, boleh. Di TPS yang berbeda, tapi tidak di TPS, tidak di kecamatan 3 kecamatan, tapi untuk PSU-nya mohon izin yang mulia. Lebih dari itu kecamatan. Kenapa itu? Untuk petitum pertama dan kedua itu karena ada keterlibatan aktif dari kepala desa yang mulia. Jadi hanya 3 kecamatan yang bisa kami buktikan, maka kami mintakan permohonan pembatalan atau nihilkan itu di 3 kecamatan saja yang mulia. 3 kecamatan yang Anda menyebutkan yang benarnya ketemu. Betul yang mulia. Kemudian yang minta PSU-nya bisa banyak kecamatan tuh atas dasar apa itu? Itu termasuk tenggakan tadi pemalsuan tanda tangan, pemilih fiktif dan sebagainya. Jadi ada terdapat di beberapa kecamatan lainnya yang kami temukan bukti-buktinya sehingga kami minta PSU di kecamatan-kecamatan tersebut. Ya, nanti direspon ya semua ya. Ya saya masih hafal nih wajah-wajahnya nih. Cuma kuasanya mungkin kuasa hukumnya beda kali ya. Ya terima kasih. Iya, terima kasih, Prof. Yang mulia.